Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Om Shanti Shanti Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi bareng pengen cerita aja. Indonesia saat ini bisa dibilang sebuah negara yang mudah terprovokasi karena katanya kita terlalu mudah menerima sebuah informasi tanpa mengolahnya terlebih dahulu, sampai kita sering kita tidak asing dengan kata berita hoax. Nah, di sini kita harus meluruskan frasa tersebut, berita hoax. Untuk meluruskan tersebut, kita harus tahu apa itu berita. Dan kali ini kita akan membahas tentang berita. Apa itu berita? Berita menurut KBBI adalah laporan tercepat mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Tapi di sisi lain, ada juga yang mengatakan bahwa berita adalah kenyataan atau ide yang benar dan dapat menarik perhatian pembaca. Artinya, sesuatu disebut berita jika itu benar terjadi, dan jika itu tidak terjadi atau bahkan bohong, maka dapat kita simpulkan bahwa sesuatu yang kita sebut berita itu bukan berita, tapi itu hanya disebut sebagai sebuah informasi. Kenapa saya bisa mengatakan bahwa sesuatu yang bohong itu bukan berita, tapi hanya sebuah informasi? Karena berita memiliki beberapa syarat. Yang pertama, berita memiliki syarat yaitu fakta. Artinya, berita itu merupakan kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Kedua, sesuatu disebut berita ketika itu terkini, yaitu jarak antara berita dengan kejadian tidak terlalu jauh. Entah itu jarak dalam hitungan panjang, kilometer, meter, atau jarak waktu. Yang ketiga, sesuatu disebut berita ketika itu seimbang. Maksudnya adalah berita disampaikan dengan tidak memihak kepada siapapun. Yang menyampaikan berita itu netral, tidak bertujuan untuk mendukung salah satu pihak. Yang keempat, sesuatu disebut berita ketika itu menarik. Nah, kategori menarik di sini yaitu berita harus bisa menarik minat pembaca atau pendengarnya. Salah satu yang membuat berita itu menarik adalah, pertama, bisa jadi berita itu berhubungan dengan kepentingan orang banyak. Atau kedua, jika memang bukan untuk kepentingan orang banyak, tapi berita itu menyampaikan tentang orang penting, maka berita itu bisa dianggap sebagai berita yang menarik. Kemudian yang kelima, sesuatu disebut berita jika disampaikan secara sistematis. Nah, berita yang dimaksud dengan sistematis adalah berita disusun secara sistematis, urutannya jelas, sehingga tidak membingungkan untuk menangkap maksud berita. Jadi antara awal dengan kalimat selanjutnya dan seterusnya itu memiliki keterkaitan. Tidak ada lompat-lompatan yang akhirnya membuat pembaca bingung maksudnya apa. Kemudian yang keenam, berita dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, jika seseorang menulis sebuah berita, maka dia harus bisa bertanggung jawab dengan berita yang disampaikan. Terakhir, sesuatu disebut berita jika lengkap. Yang dimaksud lengkap di sini memenuhi syarat 5W1H atau adik Simba dalam bahasa Indonesia, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis berita. Setelah kita mengetahui syarat-syaratnya, kita harus tahu ada beberapa jenis berita.
Yang pertama adalah berita langsung yang terbagi menjadi dua, yaitu berita berat dan berita ringan. Yang dimaksud dengan berita berat adalah berita yang memiliki nilai lebih, berkualitas, dan terkini. Nah, sifat dari berita ini sangat penting untuk segera disampaikan ke masyarakat. Contohnya, kita sering menemukan ketika ada sebuah acara, tiba-tiba dipotong karena ada pidato presiden. Nah, itu merupakan salah satu contoh berita langsung yang bersifat berita berat. Yang kemudian dan yang berita langsung jenis kedua yaitu berita ringan. Nah, ini merupakan hanya sekadar berita pendukung yang tidak memerlukan memotong acara-acara lain. Contohnya berita langsung yang bersifat ringan ini contohnya adalah ketika informasi arus mudik terkini. Nah, itu adalah contoh berita langsung tapi bersifat ringan. Nah, kita masuk jenis berita yang kedua, yaitu berita mendalam. Berita mendalam ini bisa dikatakan sebagai berita yang dikembangkan secara mendalam dan bertujuan untuk mengangkat permasalahan secara lebih mendalam agar mendapatkan lebih banyak informasi. Contoh dari berita mendalam ini, kita bisa mengambil contoh ketika menyaksikan acara Mata Najwa. Acara Mata Najwa bisa juga kita masukkan ke dalam berita mendalam, karena berita dalam apa yang disampaikan di dalam acara Mata Najwa itu mengangkat sebuah masalah yang kemudian dibahas secara lebih mendalam oleh orang-orang yang terkait. Itu contoh dari berita mendalam. Yang jenis yang ketiga yaitu berita investigasi. Berita investigasi ini adalah berita yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian atau penyelidikan yang dilakukan dari berbagai sumber. Kalau ngomongin berita investigasi, hal yang paling mudah ketika kita membicarakan berita investigasi adalah ada banyak suara yang disamarkan ketika menyampaikan berita. Contoh, ketika kalian mendengar melihat sebuah berita terus ada suara, ya nama saya Mawar. Nah, itu adalah contoh dari berita investigasi. Kemudian yang keempat, berita interpretasi. Berita interpretasi ini adalah berita yang dikembangkan dengan pendapat atau penelitian yang dilakukan penulis. Nah, berita interpretasi ini mungkin juga bisa kita samakan dengan jenis berita yang kelima, yaitu berita opini, yaitu berita tentang pendapat seseorang. Nah, jenis keempat dan kelima ini kita bisa lihat di dalam, kalau kalian membuka koran, ketika kalian membuka koran, kalian akan menemukan satu kolom khusus yang di atasnya berjudul opini. Nah, kolom opini, nah di situ ada banyak tulisan. Nah, itu adalah contoh dari berita interpretasi dan juga berita opini. Nah, itu adalah jenis-jenis berita. Sekarang kita akan membahas tentang struktur berita. Dalam menulis sebuah berita, salah satu yang paling awal diajarkan adalah dalam menulis berita itu menggunakan piramida terbalik. Yang dimaksud dengan piramida terbalik adalah hal paling penting diletakkan di paling awal sehingga dapat dengan mudah menarik pembaca. Nah, struktur berita itu terdiri dari judul. Nah, biasanya judul juga dilengkapi dengan anak judul. Yang dimaksud dengan anak judul itu, kalau kalian melihat di koran itu ada judul besar, huruf yang ditulis dengan huruf besar, kemudian di bawahnya itu ada huruf yang bercetak tebal tapi dengan ukuran yang lebih kecil daripada judul yang di atas. Nah, tujuannya adalah untuk memudahkan para pembaca untuk dapat segera mengetahui peristiwa apa yang akan disampaikan. Yang selanjutnya setelah judul biasanya itu ada nama media, tempat peristiwa, dan tanggal peristiwa. Itu biasanya diletakkan di awal. Ketika kita membaca koran itu kita sering melihatkan ada tulisan Jakarta terus tanggal, baru masuk ke tulisan-tulisan berita. Nah, itu yang dimaksud dengan nama media, tempat peristiwa, dan tanggal peristiwa. Selanjutnya adalah kepala berita. Kepala berita ini adalah inti dari suatu berita, berfungsi untuk menggambarkan seluruh isi berita secara singkat.
Nah, makanya kenapa tadi piramida terbalik, karena inti beritanya itu ada di, sebutlah, paragraf-paragraf awal. Selanjutnya, struktur yang selanjutnya adalah badan berita. Badan berita adalah peristiwa-peristiwa yang diberitakan atau disebut juga pengembangan dari kepala berita. Nah, untuk menulis badan berita ini, sederhananya kita harus memperhatikan 5W plus 1H atau adik Simba. Nah, sehingga ketika kita mau mencari syarat, tadi kan ada syarat yaitu adanya adik Simba. Nah, kita bisa mencarinya di badan berita ini. Itu adalah struktur dari teks berita. Yang terakhir di dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang sifat berita. Ada beberapa sifat berita yang harus kita ketahui. Yang pertama, berita itu harus bersifat baru atau aktual. Sesuatu yang udah lewat terlalu lama waktunya, itu akan dianggap basi dan akhirnya tidak menarik lagi sebagai sebuah berita. Yang kedua, sebuah berita itu harus penting. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, sesuatu dianggap penting itu ada dua. Pertama, jika itu menyangkut menyangkut kepentingan orang banyak. Atau yang kedua, jikapun ini tidak mempengaruhi kepentingan orang banyak, tapi ini dilakukan oleh orang penting. Contohnya, apa sih urgensinya atau keuntungannya untuk orang-orang banyak ketika mengetahui bahwa Pak Jokowi sebagai seorang presiden ngajak cucunya jalan-jalan ke mall. Biasa aja, tapi ini dilakukan oleh orang penting, yaitu seorang presiden. Maka ini dianggap sebuah berita penting. Dianggap sifat berita ini adalah penting. Yang ketiga, akibat. Nah, sebuah berita harus memiliki akibat, sehingga sesuatu yang memberikan dampak itu akan layak disebut sebagai sebuah berita. Yang keempat, sifat berita itu berkaitan dengan jarak. Semakin dekat jarak sebuah peristiwa, maka akan semakin menarik bagi pembaca. Contohnya, ketika kita membicarakan yang terbaru, sekarang itu ada banjir bandang di Luwu, Sulawesi Selatan. Bagi orang-orang Sulawesi Selatan itu akan jauh lebih menarik dalam artian kita mau tidak mau memberikan perhatian lebih ke peristiwa itu dibandingkan jika sebutlah orang Jakarta mendengar berita itu. Bukan berarti orang Jakarta tidak memberikan perhatian, tapi perhatian akan lebih banyak diberikan oleh orang-orang di sekitar Sulawesi dibandingkan oleh orang-orang yang ada di Jakarta ketika mengetahui bencana banjir bandang di Luwu. Kemudian yang terakhir, sifat berita itu biasanya berkaitan dengan emosi. Jadi sesuatu peristiwa akan menjadi sebuah berita jika menghasilkan emosi, entah itu marah, senang, atau kecewa. Jadi ketika dikatakan contoh ketika kita membicarakan yang terkini, sebutlah untuk timnas, kita ngomongin soal sepak bola Indonesia yang akhirnya berhubungan dengan Sintayong yang susah kemari dan lain sebagainya. Sebagai seorang supporter sepak bola, kita akan, apa sih nih maunya PSSI atau apa sih ini maunya Sintayong, yang akhirnya membuat kita entah itu marah atau akhirnya ini harusnya gini. Nah, sifat berita kadang membawa kita untuk ikut serta di dalamnya. Itu adalah sifat berita. Akhirnya kita sampai di ujung pertemuan kali ini. Materi berita saya rasa untuk saat ini cukup sampai di sini ya. Setidaknya membuat kita tahu bahwa
Di awal kita membicarakan bahwa frasa berita hoax itu salah. Kenapa? Karena dengan menyebut kata hoax saja itu artinya sudah menggugurkan definisi bahwa itu adalah berita. Karena berita merupakan fakta yang artinya benar-benar terjadi. Dan jika hoax itu bohong, maka itu bukan berita, tapi hanya sebuah informasi yang salah. Nah, pertemuan berita sampai di sini. Untuk tugasnya, saya akan minta kalian untuk mencari satu berita. Mencari satu berita di koran. Silakan cari berita apapun di koran, satu saja. Kemudian yang harus kalian lakukan adalah menentukan setiap hal yang tadi sudah kita pelajari, mulai dari harus menunjukkan syarat-syarat berita, misalnya bagian mana yang menunjukkan faktanya, itu yang paling utama. Yang kedua, termasuk ke dalam jenis apa berita yang kalian pilih ini. Dan yang ketiga, harus bisa menunjukkan struktur beritanya. Dan juga harus bisa menyebutkan sifat-sifat beritanya. Saya tidak minta semua harus ada. Tapi saya harap kalian mencari semaksimal mungkin agar menemukan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata-kata kurang berkenan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.